Kembali di Sapa Indonesia akhir pekan, saudara. Informasi terkait Kementerian Luar Negeri yang telah mengevakuasi 40 warga negara Indonesia dan 1 warga negara asing dari Lebanon. 41 warga yang dievakuasi tersebut kini telah berada di Amman, Jordania. Evakuasi 40 WNI dan 1 WNA ini dilakukan Kemenlu melalui jalur darat dari Beirut, Damaskus, dan Amman. Saat ini masih ada 116 WNI yang masih tinggal menetap dan belum memutuskan dievakuasi dari Lebanon. Kementerian Luar Negeri mengimbau WNI di Lebanon untuk tidak menunda proses evakuasi karena eskalasi konflik semakin memanas. Gelombang kelima evakuasi warga negara Indonesia melalui jalur darat dari Beirut, Damaskus, dan kemudian Amman, alhamdulillah telah berada di kota Amman, Yordania, dengan selamat dan aman. Jadi saat ini total warga negara kita yang sudah kita evakuasi melalui jalur darat dalam 2 gelombang ada 40 warga negara Indonesia plus 1 warga negara asing, spouse dari warga negara Indonesia, dan ke-41 evakui tersebut sudah berada aman dan selamat di kota Amman, Yordania. Sementara itu, saudara, kelompok Hamas menyebut salah satu komandannya tewas beserta keluarganya dalam serangan Israel di sebuah kamp pengungsi di Lebanon Utara Sabtu waktu setempat. Serangan di wilayah Lebanon Utara itu jadi yang pertama sejak perang di Gaza berkecamuk pada 7 Oktober 2023. Sebelumnya Israel telah berulang kali menargetkan pemimpin sayap militer sebuah organisasi Islam tersebut di Lebanon. Sementara itu, organisasi PBB yang bertugas untuk kesejahteraan darurat anak dunia, UNICEF, yang terbunuh dan terluka di Lebanon. Anak-anak dan keluarganya kini tinggal di jalanan atau di tempat penampungan. UNICEF menyerukan gencatan senjata segera demi kemanusiaan dan memastikan perlindungan warga sipil, anak-anak, pekerja kemanusiaan, dan tenaga kesehatan. Israel telah melancarkan serangan darat ke Lebanon untuk melawan pejuang Lebanon Hizbullah. Kini, sebanyak lebih dari 41.000 warga Palestina tewas di Gaza dan hampir 2.000 orang tewas di Lebanon. Indonesia terus menyerukan bela Palestina. Pagi ini aksi bela Palestina kembali digelar di kawasan Medan Merdeka, Jakarta. Sudah ada jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia di sana. Nanda, selamat pagi. Aksi bela Palestina saat ini diikuti berapa banyak massa dan apa saja seruannya? Mengingat serangan Israel juga sudah menewaskan pimpinan Hamas Palestina dan menyerang Lebanon. Terima kasih. Selamat pagi Asri dan juga saudara. Kalau menurut pihak panitia dan juga pihak kepolisian, kurang lebih yang akan mengikuti aksi pada pagi hari ini di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat ada sebanyak 500.000 massa yang nanti akan berkumpul di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Nah, Asri dan juga saudara, tadi pertanyaannya adalah apa poin yang akan disampaikan. Yang perlu diketahui dan digarisbawahi terkait dengan aksi hari ini di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat yang sebenarnya kita tahu aksi ini sudah sering kali dilakukan terkait dengan poin-poinnya, tentu untuk melakukan gencatan senjata terkait dengan agresi militer di Palestina. Yang utamanya untuk aksi hari ini tentunya adalah untuk memperingati 1 tahun genosida Israel di Palestina, di tanah Gaza. Kemudian ada beberapa poin yang kami soroti, ada hal yang baru khususnya untuk posisinya di Indonesia. Tapi poin yang keduanya adalah tentu adalah untuk menghukum Israel dan meminta PBB untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada Israel. Nah, poin yang ketiga, poin terbaru yang kita cermati adalah mengingat situasi di Indonesia saat ini akan dipimpin oleh Presiden baru Prabowo Subianto, Presiden terpilih yang nanti akan dilantik 20 Oktober mendatang, maka ini menjadi concern. Aksi hari ini meminta kepada Presiden terpilih di 100 hari pertamanya agar bisa memusatkan perhatian sebagai Presiden terpilih usai dilantik untuk memberikan dukungan masyarakat Palestina. Nah, poin-poin ini yang terus akan digaungkan, mengingat apalagi poin yang ketiga ini akan juga terus digaungkan dari aksi-aksi yang tampaknya tidak akan henti dilakukan kalau belum adanya gencatan senjata yang dilakukan Israel di Palestina. Asri dan juga saudara, kalau kita melihat aksi hari ini juga tampaknya turut banyak didatangi ataupun juga dihadiri oleh beberapa pihak dan juga gabungan aliansi masyarakat
kalau misalkan melihat dari siapa-siapa saja yang hadir pada hari ini, yang sudah konfirmasi seperti halnya dari tokoh lintas agama Kiai Haji M. Din Syamsuddin, kemudian juga ada Haji M. Hidayat Nur Wahid yang nanti juga akan menyampaikan orasinya di atas panggung. Asri, kalau melihat tadi bagaimana jalannya alur, sebenarnya untuk aksi hari ini akan dilaksanakan sampai pukul 9 pagi nanti saja. Dan tadi sudah dimulai sekitar pukul 5:30, di mana aksi titik awalnya berada di depan patung Arjuna Wijaya atau patung kuda, kemudian long march menuju Kedutaan Besar Amerika Serikat, dan saat ini adalah titik kumpul, titik utama untuk melakukan orasi untuk menyampaikan poin-poin yang tadi saya sampaikan. Asri dan juga saudara, yang perlu diperhatikan hari ini adalah terkait dengan apa-apa poin yang disampaikan, mengingat kondisi di Palestina saat ini terkait dengan serangan di Israel juga tidak henti-hentinya. Update Asri dan juga saudara, 1 tahun genosida Israel di Palestina, korban kurang lebih sudah sebanyak 41.825 untuk spesifiknya yang tewas terkait dengan aksi ataupun serangan Israel. Sementara 96.910 orang luka-luka. Dan juga melansir terbaru di 5 Oktober kemarin dari Al Jazeera, pasukan Israel dilaporkan menahan setidaknya 20 orang Palestina, termasuk seorang anak di tepi barat. Nah, kita sama-sama menyimak. Kalau tadi saya garis bawahi dalam orasi, ini tidak hanya untuk Palestina saja, tapi ini adalah aksi kepedulian kemanusiaan kita melihat apa yang terjadi di Palestina. Nah, akan kita simak bagaimana apa saja yang disampaikan nanti dari tokoh-tokoh yang hadir pada aksi pagi hari ini, Asri. Tapi yang jelas yang perlu kita cermati juga terkait dengan bagaimana situasi arus lalu lintas di sekitar Kedutaan Besar Amerika Serikat. Tadi saya sempat bertanya kepada pihak kepolisian, sifat yang akan diterapkan rekayasa lalu lintas ini sifatnya situasional. Nah, saat ini sudah diterapkan tadi pengalihan arus lalu lintas sejak di titik patung kuda sekitar pukul 5:30 pagi tadi, di mana untuk kendaraan yang melintas di Merdeka Selatan di depan Kedutaan Amerika Serikat, baik dari arah patung kuda menuju Gambir maupun dari Tugu Tani menuju ke arah patung kuda, ini ditutup. Jadi artinya masyarakat, Anda saudara yang akan melintas ke sekitar area ini harus diperhatikan lagi dengan seksama, karena aksi ini akan diselenggarakan sampai pukul 9 pagi nanti. Kita kembalikan sementara ke studio, Asri. Baik, terima kasih laporan Anda jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dari kawasan Medan Merdeka, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Saudara, ribuan demonstran pro-Palestina turun ke jalan di London pada hari Sabtu untuk menyerukan gencatan senjata menjelang peringatan pertama serangan Hamas terhadap Israel. Aksi unjuk rasa besar-besaran juga direncanakan di beberapa kota Eropa, termasuk Paris dan Roma, dengan pertemuan terbesar diperkirakan terjadi mulai Sabtu hingga Senin. Menjelang tengah hari, ribuan orang telah berkumpul di Russell Square, London Pusat. Beberapa penyelenggara pawai mengatakan mereka berencana untuk menargetkan perusahaan dan lembaga yang mereka tuduh terlibat dalam kejahatan Israel, termasuk Barclays Bank dan British Museum. Aksi unjuk rasa juga terjadi di Paris, Prancis. Beberapa ribu pengunjuk rasa berdemonstrasi secara damai di Paris pada hari Sabtu sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina dan Lebanon. Banyak yang mengibarkan bendera Palestina dan memegang poster bertuliskan "Hentikan genosida, bebaskan Palestina, dan jangan sentuh Lebanon." Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan bahwa ia mendukung penghentian pengiriman senjata ke Israel jika senjata tersebut akan digunakan di jalur Gaza. Sementara di Palestina, Saudara, Kementerian Kesehatan Palestina merilis 18 orang tewas pada serangan Israel di kamp pengungsi Tulkarem di tepi barat. Serangan ini paling mematikan di wilayah yang diduduki sejak perang Israel-Hamas meletus Oktober lalu. Militer Israel mengatakan serangan ini menewaskan pemimpin Hamas di Tulkarem. Hamas mengutuk serangan ini, tetapi tidak mengonfirmasi apakah ada anggotanya yang tewas.
Usai jeda saudara, dalam rangka menginspirasi minat dan pengetahuan dalam sains serta teknologi, Gramedia Science Day 2024 kembali hadir untuk para ilmuwan muda. Simak perbincangannya usai jeda di Sapa Indonesia akhir pekan.